Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas D mata kuliah metodologi penelitian akan menjelaskan tentang unsur-unsur desain penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama, Veranda Erianti dengan NIM 2019-12191. Yang kedua, M. Farunuha dengan NIM 2019-12192. Yang ketiga, Amelia Wulansari dengan NIM 2019-12196. Yang keempat, Fatia Nofrida dengan NIM 2019-12198. Yang kelima, Nurseka Tunikma dengan NIM 2019-12201. Yang keenam, Putri Setiani dengan NIM 2019-12204. Yang ketujuh, Atika Nafisatul Mutia dengan NIM 2019-12209. Dan yang terakhir, Raju Ahmad Sambuga dengan NIM 2020-12180. Dalam unsur-unsur desain penelitian, terdapat 8 topik pembahasan. Yang pertama ada desain penelitian, yang kedua tujuan studi, yang ketiga tingkat intervensi peneliti terhadap studi, yang keempat situasi studi, yang kelima strategi penelitian, yang keenam unit analisis, yang ketujuh horizon waktu, dan yang terakhir tinjauan unsur-unsur desain penelitian dan implikasi manajerial. Desain penelitian atau riset desain. Desain penelitian itu adalah sebuah rencana penelitian yang berisikan pengumpulan hingga pengukuran data dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berikut ini adalah beberapa keputusan yang harus ditentukan oleh peneliti terkait dengan desain penelitian. Yang pertama, ada tujuan studi, seperti eksploratif, deskriptif, dan kausal. Yang kedua, ada strategi penelitian yang akan dilakukan. Misalnya, apakah ingin melakukan eksperimen, survei, atau studi kasus. Yang ketiga, sejauh mana penelitian dikendalikan oleh peneliti, di mana hal ini dapat diukur dengan tingkat intervensi peneliti. Yang keempat, ada lokasi penelitian, misalnya situasi studi. Yang kelima, tingkat analisis, yang meliputi populasi yang akan diteliti. Dan yang terakhir, ada aspek temporal, seperti waktu. Kualitas desain penelitian itu bergantung pada kehati-hatian peneliti dalam memilih alternatif desain penelitian yang disesuaikan dengan tujuan, pertanyaan penelitian, dan kendala lainnya seperti akses terhadap data, waktu, hingga biaya. Misalnya, jika keputusan keuangan penting untuk menginvestasikan jutaan dolar dalam sebuah proyek yang didasarkan pada hasil investigasi penelitian, maka perhatian yang saksama pada rincian diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut tepat dan memiliki tingkat kepercayaan yang dapat diterima. Penting untuk diperhatikan bahwa semakin ketat dan canggih sebuah desain penelitian, maka semakin besar waktu, biaya, dan sumber daya lain yang akan digunakan. Oleh karena itu, relevan untuk bertanya kepada diri sendiri pada setiap poin pilihan, apakah manfaat yang akan dihasilkan dari desain yang lebih canggih, untuk memastikan bahwa akurasi, keyakinan, generalisasi, dan sebagainya sepadan dengan investasi sumber daya yang lebih besar. Subbab yang kedua, tujuan studi eksploratif, deskriptif, dan kausal. Studi dapat bersifat eksploratif atau deskriptif atau kausal. Sifat studi entah eksploratif, deskriptif, atau kausal bergantung pada tahap di mana peningkatan pengetahuan mengenai topik yang diteliti. Keputusan desain menjadi semakin ketat saat kita berlanjut dari tahap eksploratif, di mana kita berusaha untuk mengeksplorasi bidang penelitian bisnis baru ke tahap deskriptif, di mana kita mencoba untuk menjelaskan karakteristik tertentu dari fenomena yang menjadi pusat perhatian ke tahap kausal. Tahap pengujian hipotesis, di mana kita menguji apakah hubungan yang diperkirakan telah terbukti. Studi eksploratif. Studi eksploratif dilakukan ketika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang akan terjadi, atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai bagaimana masalah atau persoalan penelitian yang hampir sama diselesaikan di masa lalu. Dalam kasus semacam itu,
Studi awal yang ekstensif perlu dilakukan yaitu untuk memahami apa yang sedang terjadi, menilai besarnya masalah, dan atau mendapatkan pemahaman yang baik terhadap fenomena dalam situasi tersebut. Berdasarkan studi awal tersebut, kita dapat memutuskan bahwa penelitian lebih lanjut tidak diperlukan jika masalahnya tidak sebesar yang kita perkirakan, atau membuat desain yang lebih diteliti untuk investigasi lebih lanjut dan lebih komprehensif. Dari awal, studi eksploratif diperlukan ketika sejumlah fakta diketahui, tetapi diperlukan lebih banyak informasi untuk menyusun kerangka teoritis yang kuat. Misalnya, jika kita ingin menyelidiki faktor penting yang memengaruhi kemajuan wanita dalam organisasi, studi sebelumnya mungkin menunjukkan bahwa wanita semakin berkualitas, seperti dalam ketegasan, kemampuan bersaing, dan kemandirian. Terdapat juga persepsi bahwa perpaduan yang baik dari sifat maskulin dan feminin, seperti kuat namun tidak keras, baik tetapi tidak lemah, tepat bagi kemajuan wanita dalam organisasi. Penelitian eksploratif seringkali bergantung pada penelitian sekunder seperti tinjauan literatur dan atau pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data seperti diskusi formal dengan konsumen, karyawan, dan manajer. Dan lebih banyak pendekatan formal seperti wawancara, kelompok fokus, metode proyektif, atau studi kasus. Hasil dari penelitian eksploratif secara umum tidak dapat digeneralisasikan untuk populasi. Sebagai acuan, penelitian eksploratif bersifat fleksibel. Studi deskriptif. Studi deskriptif seringkali didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi. Hal ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif seperti tingkat kepuasan, jumlah produksi, jumlah penjualan, atau data demografi. Namun studi deskriptif juga memerlukan pengumpulan informasi kualitatif. Informasi kualitatif tersebut dapat dikumpulkan untuk menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan atau untuk mengamati bagaimana manajer menyelesaikan konflik dalam organisasi. Terkadang peneliti tertarik dengan hubungan antar variabel untuk menjelaskan populasi, kejadian, atau situasi. Sebagai contoh, peneliti mungkin tertarik dengan hubungan keterlibatan pekerjaan dengan kepuasan kerja, arousal seeking tendency, dan sikap mengambil risiko, kepercayaan diri, dan pemilikan produk inovatif atau kejelasan tujuan dan kinerja. Studi semacam itu bersifat korelasional. Penelitian korelasional menjelaskan hubungan antar variabel, sementara studi korelasional dapat menyatakan bahwa terdapat hubungan antara dua variabel. Menemukan sebuah hubungan tidak berarti bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel yang lain. Studi deskriptif dapat membantu peneliti untuk 1. Memahami karakteristik kelompok dalam situasi tertentu, misalnya penjelasan segmen pasar tertentu. Yang kedua, berpikir secara sistematis mengenai aspek-aspek dalam situasi tertentu, misalnya faktor-faktor yang terkait dengan kepuasan kerja. Yang ketiga, memberikan ide-ide untuk penyelidikan atau penelitian lebih lanjut. Yang keempat, membantu membuat keputusan sederhana yang pasti, seperti keputusan yang berhubungan dengan penggunaan saluran komunikasi khusus yang bergantung pada profil pelanggan, jam buka atau jam operasional, pengurangan biaya, pekerjaan staf, dan lainnya. Studi kausal. Studi kausal adalah inti dari pendekatan ilmiah untuk penelitian. Studi semacam itu menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel yang lain berubah atau tidak. Dalam studi kausal, peneliti tertarik untuk menjelaskan satu atau lebih banyak faktor yang menyebabkan masalah. Dengan kata lain, maksud peneliti untuk melakukan studi kausal adalah agar mampu menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Sehingga jika variabel X dihilangkan atau diubah dengan cara tertentu, masalah Y terpecahkan. Untuk menemukan hubungan kausal, semua 4 kondisi berikut ini harus terpenuhi. Yang pertama, variabel bebas dan terikat harus covariance.
Yang kedua, variabel bebas yang dianggap sebagai faktor kausal harus mendahului variabel terikat. Yang ketiga, seharusnya tidak ada faktor lain yang menjadi kemungkinan penyebab perubahan dalam variabel terikat. Dan yang terakhir, dibutuhkan penjelasan logis secara teori, dan hal tersebut seharusnya mengapa variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Tingkat intervensi peneliti terhadap studi. Tingkat intervensi oleh peneliti memiliki keterkaitan langsung dengan apakah studi yang dilakukan adalah korelasional atau kausal. 1. Korelasional. Ketika banyak variabel yang menyebabkan suatu masalah dalam organisasi, maka sangat penting mengidentifikasi faktor yang berkaitan dengan masalah, bukan menentukan hubungan sebab akibat. Dengan demikian, maka studi korelasional berarti suatu studi untuk menemukan variabel penting yang berkaitan dengan masalah. Yang kedua yaitu kausal, studi yang menentukan hubungan sebab akibat definitif. Maksudnya ialah agar mampu menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y, sehingga masalah variabel Y akan terpecahkan ketika variabel X diketahui sebagai penyebabnya. Dengan demikian, maka studi kausal merupakan studi di mana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah. Jenis-jenis intervensi yaitu 1. Intervensi minimal. Intervensi minimal terjadi jika peneliti hanya menyebarkan kuesioner tanpa mengintervensi aktivitas normal terhadap kasus yang diteliti. Yang kedua, intervensi sedang. Peneliti tidak lagi berurusan dengan temuan korelasi, namun ingin menentukan secara kukuh hubungan kausal atau memanipulasi peristiwa normal dengan secara sengaja mengubah tingkat dukungan. Yang ketiga yaitu intervensi berlebih. Setelah melakukan eksperimen terdahulu, seorang peneliti merasa bahwa hasilnya mungkin tidak valid karena adanya faktor eksternal lain, dan memastikan bahwa faktor asing tersebut mungkin mempengaruhi hubungan sebab akibat. Intervensi ini tidak hanya dukungan manipulasi, tapi situasi di mana eksperimen diadakan adalah artifisial, karena peneliti menarik subjek keluar dari lingkungan normalnya dan menempatkannya dalam keadaan yang benar-benar berbeda. Situasi studi diatur dan tidak diatur. Penelitian bisnis dapat dikatakan dalam lingkungan yang alami, di mana kejadian berlangsung secara normal, yaitu dalam situasi tidak diatur atau dalam keadaan artifisial dan situasi yang diatur. Di sini kita dapat membedakan 3 situasi. Yang pertama, studi lapangan, yang kedua eksperimen lapangan, dan yang ketiga eksperimen laboratorium. Studi lapangan adalah di mana berbagai faktor diuji dalam situasi alami di mana kegiatan sehari-hari berlangsung secara normal dengan intervensi peneliti yang minimal. Yang kedua ada eksperimen lapangan, yaitu hubungan sebab akibat dipelajari dengan banyak intervensi dari peneliti, namun tetap dalam situasi alami di mana kejadian tetap berlangsung dalam kondisi normal. Dan yang terakhir ada eksperimen laboratorium, yakni peneliti menyelidiki hubungan sebab akibat, tidak hanya melakukan tingkat kontrol yang tinggi, namun juga dalam situasi buatan dan secara sengaja diciptakan. Strategi penelitian, eksperimen, biasanya berhubungan dengan penelitian deduktif dan pendekatan ilmiah atau hipotesis deduktif untuk penelitian. Pada bagian awal bab ini, kita telah menjelaskan bahwa desain eksperimen seringkali digunakan untuk menemukan hubungan kausal. Penelitian survei. Survei adalah sebuah sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang-orang untuk mendeskripsikan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Menurut Fink, survei termasuk membuat tujuan untuk pengumpulan data, mendesain studi, menyiapkan instrumen survei yang reliabel dan valid, mengelola survei, mengelola dan menganalisis data survei, dan melaporkan temuan. Observasi.
Strategi yang berguna untuk mengumpulkan data pada tindakan dan perilaku orang-orang adalah observasi. Observasi termasuk dating ke lingkungan alami dari orang-orang, melihat apa yang mereka kerjakan, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang seorang lihat. Studi kasus. Studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi terkait objek tertentu, secara atau kegiatan seperti unit atau organisasi bisnis tertentu. Dalam studi kasus, kasus adalah individu, kelompok, organisasi, acara atau situasi yang diminati oleh peneliti. Ide di balik studi kasus adalah bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas akan suatu masalah, seorang harus mengamati situasi di kehidupan nyata dari berbagai sudut pandang, perspektif dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Teori dasar. Teori dasar atau grounded theory merupakan serangkaian prosedur sistematis untuk mengembangkan teori yang dibuat secara induktif dari data (Strauss dan Corbin 1990). Alat penting dari teori dasar adalah pengambilan sampel teoretis, pengkodean, dan perbandingan konstan. Pengambilan sampel teoretis merupakan proses pengumpulan data untuk membuat teori di mana analisis secara bersamaan mengumpulkan, membuat kode, dan menganalisis data, serta memutuskan apakah data yang dikumpulkan selanjutnya dan di mana menemukannya dengan tujuan mengembangkan teori ketika teori itu muncul. Glaser dan Strauss, halaman 45. Penelitian tindakan. Penelitian tindakan atau action research terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memperkasai proses perubahan dalam organisasi. Penelitian tindakan adalah metodologi paling tepat ketika berkenan dengan perubahan yang direncanakan. Metode campuran. Sebelumnya dalam bab ini kita menjelaskan bahwa studi kualitatif eksploratif seringkali dilakukan untuk memahami dengan lebih baik sifat permasalahan karena sangat sedikit studi yang dapat dilakukan dalam area tersebut. Wawancara ekstensif dengan banyak orang mungkin harus dilakukan untuk mengendalikan situasi dan memahami fenomena tersebut. Triangulasi merupakan teknik yang juga sering dihubungkan dengan penggunaan metode campuran. Ide di balik triangulasi adalah bahwa seseorang dapat lebih yakin dengan temuan jika penggunaan metode atau sumber yang berbeda menghasilkan temuan yang sama. Ada beberapa jenis triangulasi dapat berupa yang pertama ada metode triangulasi, yaitu menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan analisis. Kedua, data triangulasi, mengumpulkan data dari beberapa sumber. Ketiga, penelitian triangulasi, banyak peneliti mengumpulkan dan menganalisis data. Keempat, teori triangulasi. Berbagai teori dan perspektif digunakan untuk menginterpretasikan dan menjelaskan data. Selanjutnya, unit analisis. Individu, pasangan, kelompok, organisasi, kebudayaan. Yang pertama, unit analisis atau unit of analysis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Jika misalnya rumusan masalah berfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat motivasi karyawan secara umum, maka kita memperhatikan individu karyawan dalam organisasi dan harus menemukan apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Maka ini yang disebut individu atau individual. Kita akan melihat data yang dikumpulkan dari setiap individu dan memperlakukan respon dari setiap karyawan sebagai sumber data individu. Dua, jika peneliti tertarik untuk mempelajari interaksi dua orang, maka beberapa kelompok yang terdiri dari dua orang atau dikenal sebagai pasangan akan menjadi unit analisis. Analisis terhadap interaksi suami istri dalam keluarga dan hubungan atasan bawahan di tempat kerja merupakan contoh yang baik dari pasangan sebagai unit analisis. Yang ketiga, jika rumusan masalah berkaitan dengan efektivitas kelompok,
maka unit analisis akan berada pada tingkat kelompok atau grup. Dengan kata lain, meskipun kita dapat mengumpulkan data yang relevan dari semua orang yang terbagi atas katakanlah 6 kelompok, kita menjumlahkan data individu tersebut ke dalam data kelompok untuk melihat perbedaan di antara ke-6 kelompok. Yang keempat, bila kita membandingkan departemen yang berbeda dalam organisasi, maka analisis data akan dilakukan pada tingkat departemen, yaitu individu dalam departemen akan diperlakukan sebagai satu unit, dan perbandingan yang dilakukan menggunakan departemen sebagai unit analisis. Yang kelima, jika kita ingin mempelajari perbedaan budaya antar bangsa, kita harus mengumpulkan data dari berbagai negara dan mempelajari pola budaya yang mendasari di setiap negara. Karakteristik tingkat analisis ini adalah bahwa tingkat yang lebih rendah termasuk dalam tingkat yang lebih tinggi. Karakteristik individu tidak sama dengan kelompok, misalnya struktur dan kepaduan. Dan karakteristik kelompok tidak sama dengan individu, misalnya IQ dan stamina. Terdapat variasi dalam perspektif, sikap, dan perilaku orang-orang dalam kebudayaan yang berbeda. Karena itu, sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat di mana data dikumpulkan untuk analisis bersifat integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Selanjutnya yakni mengenai horizon waktu, studi cross-seksional versus longitudinal. Yang pertama, studi cross-seksional. Sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode hari, minggu, atau bulan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Nah, studi yang semacam itu disebut studi one-shot atau cross-seksional. Selanjutnya yaitu studi longitudinal. Bagaimanapun, dalam sejumlah kasus, peneliti mungkin saja ingin mempelajari orang atau fenomena pada lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya, peneliti mungkin ingin mempelajari perilaku karyawan sebelum dan sesudah pergantian manajemen puncak untuk mengetahui bagaimana pengaruh pergantian tersebut. Nah, dalam hal ini, karena data dikumpulkan pada dua batas waktu yang berbeda, studi bukan lagi jenis cross-seksional atau one-shot, namun dilakukan secara longitudinal melintasi suatu periode waktu. Studi semacam itu ketika data pada variabel terikat dikumpulkan pada dua batas waktu atau lebih untuk menjawab pertanyaan penelitian, disebut dengan studi longitudinal atau longitudinal studies. Studi longitudinal membutuhkan lebih banyak waktu, usaha, dan biaya dibandingkan dengan studi cross-seksional. Namun demikian, studi longitudinal yang direncanakan dengan baik dapat diantaranya membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Desain eksperimental selalu menjadi studi longitudinal, karena data yang dikumpulkan baik sebelum dan sesudah manipulasi. Studi lapangan juga dapat bersifat longitudinal, akan tetapi kebanyakan studi lapangan yang diadakan ini bersifat cross-seksional karena waktu, usaha, dan biaya yang termasuk dalam pengumpulan data selama beberapa periode waktu. Meski lebih mahal, studi longitudinal ini memberikan sejumlah wawasan yang lebih baik dibanding dengan studi cross-seksional. Tinjauan unsur-unsur desain penelitian. Bagian ini menyimpulkan pembahasan mengenai masalah desain-desain dasar yang terkait dengan tujuan studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, keadaan studi, unit analisis, dan horizon waktu. Peneliti menentukan pembuatan keputusan yang tepat dalam desain studi, berdasarkan perspektif penelitian dari pengamat, definisi masalah, tujuan penelitian, dan pertimbangan praktis. Berdasarkan cakupan dan alasan studi dan harus dinyatakan secara eksplisit dalam proporsional penelitian tertulis. Implikasi manajerial. Pengetahuan tentang persoalan desain penelitian membantu manajer untuk memahami apa yang berusaha dilakukan oleh peneliti.
Hasil analisis data berdasarkan ukuran sampel yang kecil ketika banyak waktu yang dihabiskan dalam pengumpulan data dari beberapa kelompok individu. Dengan mengetahui bahwa desain penelitian yang lebih teliti menggunakan sumber daya lebih banyak, manajer dapat mempertimbangkan seberapa serius masalah yang terjadi dan memberikan hasil yang dapat diterima secara efisien. Contoh implikasi manajerial. Contohnya, manajer dapat memutuskan bahwa pengetahuan mengenai variabel manakah yang berkaitan dengan kinerja karyawan sudah cukup memadai untuk meningkatkan hasil kinerja, sehingga tidak perlu untuk menemukan penyebabnya. Perbedaan antara studi kausal dan korelasional adalah bahwa manajer tidak melakukan kesalahan dalam membuat asumsi kausal implisit ketika dua variabel hanya berhubungan satu sama lain. Contohnya, bahwa A dapat menyebabkan B atau B dapat menyebabkan A, atau A dan B saling berkaitan karena hadirnya variabel ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.